Bab 1751. Waktu berlalu begitu cepat. 300 tahun lagi telah berlalu. Bai Yuanxiu berhasil menembus tahap awal Dewa Abadi. Kehidupan di dunia peri secara garis besar dapat dibagi menjadi dua ekstrim. Yang pertama adalah berbaring santai, seperti yang dilakukan Bai Yuan sekarang, menjaga penjara setiap hari. Satu penjaga bertugas selama ratusan ribu tahun. Biasanya tidak ada yang datang mengunjungi penjara. Kehidupan sangat tenang dan mudah. Tentu saja tidak ada uang. Batu peri yang dibagikan setiap tahun sebenarnya tidak cukup untuk kultivasi. Ada jenis pengalaman lain, berbagai petualangan, dan menerima berbagai tugas berbahaya. Menjilat darah di ujung pisau setiap hari. Tetapi seringkali dimungkinkan untuk membuat perbedaan besar dengan hal kecil, dan bahkan menghadapi berbagai petualangan dan peluang. Mungkin bisa melesat dalam satu gelombang. Orang-orang seperti ini umumnya tidak ingin tertinggal, dan ingin mengubah nasib mereka melawan langit dan berjuang untuk masa depan yang gemilang. Dewa abadi seperti ini akan hancur di tengah jalan. Atau menghancurkan orang lain. Karena sumber daya kultivasi, sampai batas tertentu, bahkan lebih besar daripada bakat pribadi. Jika ingin menonjol di dunia peri dan membuat nama untuk diri sendiri, Anda harus bersaing untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Seperti Bai Yuan, dia tidak memiliki sumber daya kultivasi apapun, dan dia biasanya tidak berlatih dengan serius. Mampu menembus ke alam abadi hanya dalam 600 tahun sungguh merupakan kejahatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, sipir penjara yang merekrut Chen Yuan tiba-tiba datang untuk memeriksa. Setelah menjaga penjara abadi selama 600 tahun, ini adalah pertama kalinya Bai Yuan melihat sipir datang untuk memeriksanya. Sikap kerja yang sangat negatif seperti itu pun hilang. Hei! Basis kultivasi alam abadi, kau, seorang penjaga penjara kecil di dasar penjara peri, ternyata memiliki basis kultivasi alam abadi. Siapa namamu? Tanya sipir dengan terkejut. Melapor kepada sipir, nama saya Bai Yuan, dan Anda merekrut saya 600 tahun yang lalu. Apakah Anda lupa? Saat itu, saya hanya setingkat alam abadi. Jawab Bai Yuan. Sepertinya aku punya sedikit kesan. 600 tahun yang lalu, sepertinya aku telah merekrut lebih dari 100 sipir penjara non-staff dengan level terendah. Basis kultivasi mereka hanya di negeri peri manusia. Yang terkuat adalah negeri peri bumi. Mereka langsung menjadi anggota tetap begitu bergabung. Kau sudah menjadi sipir selama 600 tahun, jadi kau belum menjadi sipir biasa. Tunggu sebentar, apakah kau mengatakan bahwa kau berhasil menembus dari alam peri manusia ke alam peri surgawi dalam 600 tahun? Tanya kepala sipir dengan terkejut. Ya, Tuan Kepala Sipir, apakah ada yang aneh tentang ini? Jawab Bai Yuan dengan wajah tenang. Kepala sipir sudah menarik napas dingin saat itu. 600 tahun untuk menembus alam peri. Aku khawatir para penjahat ulung dari sekte abadi yang tak tertandingi itu tidak lebih dari itu. Terlebih lagi, para penjahat itu masih menggunakan banyak sumber daya untuk mengembangkan diri. Sumber daya apa yang dimiliki Bai Yuan, seorang sipir biasa? Jika dihitung berdasarkan situasi ini, bakatnya sungguh menakutkan. Keesokan harinya, Bai Yuan direkomendasikan oleh kepala sipir kepada kepala Xianting, Periwaner. Periwaner dikatakan sebagai anggota berpangkat tinggi dari pengadilan abadi Lihuo, dengan latar belakang keluarga yang mendalam. Ia adalah pejabat abadi peringkat ketiga. Konon, tahun ini usianya baru lebih dari 1 tahun, dan kekuatannya sudah menembus puncak Daluo Jinxian. Saat ini ia sedang merekrut prajurit surgawi dan jenderal. Kepala penjara merekomendasikan Bai Yuan kepada masa lalu. Bai Yuan melihat bahwa Periwaner cukup cantik, jadi dia setuju untuk bergabung dengan Departemen Tentara Surgawi dan Jenderal Surgawi. Menjadi prajurit surgawi peringkat 7. Peringkat prajurit surgawi resmi ditetapkan. Paket kesejahteraannya lebih dari 100 kali lebih baik daripada penjaga penjara non-staff. Tidak hanya 100 batu peri yang dapat diklaim setiap bulan. Selain itu, ada juga gua eksklusif yang disediakan oleh Xianting, dan ada formasi besar pengumpul roh di dalam gua. Lingkungan kultivasi lebih baik dan privasi lebih tinggi. Waktu berkedip. 300 tahun telah berlalu. Bai Yuan menembus dari tahap awal Dewa Abadi Surgawi ke puncak Dewa Abadi Emas. Hanya satu langkah lagi, dia dapat menembus alam Dewa Abadi Emas Tai. Dia juga memulai dari prajurit surgawi peringkat 7 biasa. Naik pangkat menjadi kapten prajurit surgawi peringkat. Kecepatan kultivasinya tampaknya tidak melambat karena peningkatan ranahnya, tetapi malah menjadi semakin cepat. Pada saat ini, Bai Yuan akhirnya diperhatikan oleh Periwaner. Apakah kau seorang prajurit surgawi yang direkomendasikan oleh penjara? Ya, Tuan. Lumayan. Hanya dalam 300 tahun, ia telah menembus dari negeri dongeng ke puncak peri emas.
Dengan bakat seperti itu, ia juga merupakan sosok yang luar biasa di antara ratusan ribu prajurit dan jenderal surgawi. Pejabat ini sekarang melanggar aturan dan mempromosikanmu sebagai kapten prajurit surgawi peringkat kelima, yang bertanggung jawab atas 1000 prajurit surgawi di bawah komandonya. Ini ramuan dan buku peri, akan kuberikan padamu dulu. Terima kasih, Dewa Waner. Waktu berkedip. 100 tahun lagi telah berlalu. Bai Yuan menembus alam Dewa Emas Tai. Dan hari ini, Xianting bergetar. Seluruh halaman abadi Li Huo terkejut. Konon ada iblis luar angkasa bernama Yuan Long. Di bawah pengepungan dan penindasan pasukan para dewa, iblis ini secara paksa membunuh semua dewa dan melarikan diri ke dunia peri. Iblis tua yang tak tertandingi ini berkeliaran di berbagai negeri dongeng. Puluhan ribu petinggi Kaisar Abadi di Istana Abadi gemetar ketakutan. Kaisar Abadi Li Huo sangat sial bertemu dengan iblis tua tak tertandingi ini, dan sayangnya jatuh. Seluruh dinasti Abadi Li Huo tiba-tiba bergejolak. Kaisar Abadi jatuh, dan seluruh negeri berduka. Kaisar Putih sedikit terkejut. Tak disangka, 1000 tahun kemudian, dia benar-benar mendengar kabar tentang Yuan Long Lao Liu lagi. Anak ini tampaknya telah menimbulkan pertumpahan darah di alam dewa. Pada akhirnya, mereka kalah jumlah dan melarikan diri dari alam dewa ke alam abadi. Sungguh mengejutkan. Ini langsung mempengaruhinya. Diperkirakan bahwa setelah jatuhnya Kaisar Abadi Li Huo, Istana Abadi Li Huo ini akan dianeksasi cepat atau lambat. Ketika waktunya tiba, pertempuran akan terjadi bersama. Mungkin aku, prajurit surgawi dan jenderal, akan pergi berperang untuk membunuh musuh. Saudarimu, putra ke-6 Yuan Long, apa yang kau lakukan selama ini? Benar saja, seperti yang diharapkan Bai Yuan. Beberapa tahun kemudian, perang Istana Peri pecah. Semua kekuatan utama di bawah yurisdiksi Istana Abadi Li Huo memberontak satu demi satu. Xianting direbut oleh Putri Li Wan. Namun Putri Li Wan baru saja menembus tahap awal Xianjun. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menekan berbagai kekuatan di negeri dongeng. Perang akhirnya pecah. Para prajurit dan jenderal surgawi menderita banyak korban. Perang ini berlangsung selama 1000 tahun. Bai Yuan juga berhasil menembus dari alam abadi emas Tai ke alam abadi emas Daluo. Dan berhasil naik pangkat menjadi jenderal surgawi peringkat 3. Istana Abadi Li Huo akhirnya secara bertahap terkikis. Xianting hanya ada dalam nama saja. Namun demikian, tidak ada yang bisa membunuh satu-satunya keturunan Kaisar Abadi Li Huo, Putri Li Wan. Dia tampaknya dilindungi oleh kekuatan kelas atas di sisinya. Mungkin itu adalah latar belakang yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Li Huo untuknya. Bahkan jika para master tingkat Raja Abadi pergi untuk membunuhnya, mereka tidak pernah kembali. Masalah ini hanya bisa dibiarkan saja. Aku, Li Wan, bersumpah, suatu hari nanti, aku akan memulihkan Istana Abadi Li Huo. Mulai hari ini, aku akan mundur. Waktu berkedip. Sudah 10.000 tahun kemudian. Putri Li Wan akhirnya menembus alam Raja Abadi berkat bakatnya yang luar biasa dan sumber daya yang ditinggalkan oleh Istana Abadi Li Huo. Dia benar-benar berbakat. Namun, setelah 10.000 tahun kerja keras, para prajurit dan jenderal surgawi yang setia di bawah komandonya pada dasarnya telah pergi atau tercerai-berai. Istana Abadi Li Huo juga telah menjadi reruntuhan dari dinasti sebelumnya. Hanya ada satu prajurit veteran bernama Bai Yuan yang selama ini menjaga Istana Abadi. Bai Yuan, mengapa kau sendirian di sini? Peri Waner, kau akhirnya keluar. Aku pernah berjanji untuk membantumu menjaga gerbang. Sekarang janjiku telah terpenuhi, saatnya untuk keluar dan melihat-lihat. Kalau tidak, malapetaka ilahi akan terjadi, dan aku belum sempat melihat pemandangan dunia peri ini dengan baik. Ada sedikit paksaan di tubuh Bai Yuan. Li Wan terkejut seketika. Ini, paksaan Kaisar Abadi. Kau, benar-benar telah menembus alam Kaisar Abadi. Bab 1752. Li Wan terdiam. Dia mengasingkan diri selama ribuan tahun, mengandalkan sumber daya yang ditinggalkan ayahnya, dia berhasil menembus alam Raja Abadi. Akibatnya, seorang prajurit di bawah komandonya benar-benar menembus alam Kaisar Abadi. Astaga! Petrokimia! Mengejutkan! Peri Li Wan tercengang astoniset. Saat ini, mutasi. Aku melihat sejumlah besar pemberontak tiba-tiba menyerang taman peri yang sunyi ini. Ternyata dalam 10.000 tahun terakhir, seorang Kaisar Abadi baru telah lahir di wilayah Abadi Li Huo. Orang ini bernama Kaisar Abadi Zimu. Dia dulunya adalah Kaisar Abadi Li Huo, Raja Abadi Zimu. Setelah Kaisar Abadi Li Huo jatuh, dia memberontak. Setelah 10.000 tahun berkembang, dia hampir menyatukan semua pemberontak dan menembus alam Kaisar Abadi. Sekarang baru saja merebut kembali Xianting. Dia adalah penguasa sejati dari salah satu sisi alam abadi, sepenuhnya menggantikan pengadilan Abadi Li Huo saat itu.
Paman Zimu, mengapa kau? Kau adalah orang yang paling dipercaya ayahku dulu. Dia sendiri yang mempromosikanmu. Bagaimana mungkin kau menjadi pemimpin pasukan pemberontak? Tanya Li Wan tak percaya. Li Wan, tak perlu menyebut masa lalu. Ribuan tahun telah berlalu, Li Huo Xianting sudah menjadi masa lalu. Kaisar ini tidak pernah mengkhianati Kaisar Abadi Li Huo dari awal hingga akhir, tetapi aku hanya setia kepada Kaisar Abadi Li Huo, bukan Xianting. Sekarang setelah Istana Abadi Li Huo telah lama hancur, saatnya untuk mengganti dinasti. Li Wan, kau berasal dari darah Kaisar Abadi terdahulu, dengan status bangsawan, kau layak menjadi wanita Kaisar. Jika kau mau, aku bisa menjadikanmu Ibu Ratu Xianting, bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Abadi Zimu dengan sikap seorang pemenang. Pergi. Wajahmu membuatku mual. Geram Peri Li Wan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak mengingat cinta lama. Membelah udara dengan satu kata. Tepat ketika Kaisar Abadi Zimu hendak bergerak. Seorang veteran istana peri yang tak seorang pun pedulikan. Ia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Menjepit jari-jarimu menjadi pisau, kau mengayunkannya di langit. Satu gerakan. Kaisar Abadi telah hancur. Kaisar Abadi Zimu menerima kotak makan siang di tempat. Jutaan pemberontak terkejut. Hanya butuh satu gerakan untuk membunuh Kaisar Abadi. Sungguh mengerikan. Aku khawatir Kaisar Abadi Li Huo saat itu tidak sekuat sekarang. Ada sosok tak tertandingi seperti itu yang menjaga Putri Li Wan. Seketika itu, jutaan pemberontak menyerah secara massal. Pada saat ini, hati Peri Li Wan bergetar. 3 hari kemudian, Li Wan mendapatkan gelar permaisuri. Meskipun kekuatannya baru berada di tahap awal Raja Abadi, tidak ada yang berani menentangnya. Karena semua orang tahu bahwa ada seorang Kaisar Abadi tak tertandingi yang berdiri di belakangnya. Sebulan kemudian, Permaisuri Li Wan mengungkapkan isi hatinya di langit Yunding. Bai Yuan, aku menyukaimu. Apakah kau bersedia tinggal di Li Huo Xianting untukku? Selama kau mau, aku bisa turun tahta dan menyerahkannya kepadamu. Selama kau bersedia tinggal, aku bisa menjanjikanmu permintaan apapun. Kata Li Wan dengan serius. Saya menghargai kebaikan yang mulia, tetapi sayangnya, kita bukan dari dunia yang sama. Akan ada kesempatan nanti. Bai Yuan pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tidak membawa pergi awan. Baru saat itulah Li Wan menyadari bahwa Bai Yuan sudah begitu penting dalam hidupnya. Selama 10.000 tahun pertobatan ini, dia hanya fokus pada revitalisasi Istana Peri. Ketika dia benar-benar mencapai tujuan ini, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan hal yang paling penting. Mungkin dia tidak pernah menjadi milikku. Aku tidak berhak untuk menghentikannya naik ke alam dewa dan menuju masa depan yang lebih baik. Setelah Bai Yuan pergi kali ini, akhirnya dia mulai melakukan perjalanan ke negeri peri. Dunia abadi adalah benua super yang sangat besar. Luas benua ini hampir melampaui pemahaman klon Kaisar Putih. Bahkan seorang ahli tingkat Kaisar Abadi akan kesulitan menjelajahi perbatasannya setelah terbang selama jutaan tahun. Ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, pola seluruh dunia adalah langit bulat dan bumi bulat. Menurut perkiraan klon Kaisar Putih, jarak antara kedua ujung tanah abadi seharusnya melebihi 1 triliun tahun cahaya. Benua super ini, tepatnya, tidak lengkap. Sebaliknya, ia terpecah menjadi 3 lempengan utuh, dan lempengan-lempengan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dunia abadi adalah sektor terbesar di antara mereka. 2 bagian lainnya adalah dunia iblis dan dunia hantu. Lempengan-lempengan yang berbeda membentuk divisi kekuatan yang berbeda. Yang terkuat di dunia iblis adalah Kaisar Iblis, dan yang terkuat di dunia hantu adalah Kaisar Hantu. Kekuatan mereka setara dengan Kaisar Abadi. Tepat ketika Bai Yuan menembus level Kaisar Abadi, 8 klon lainnya pada dasarnya telah menembus level Kaisar Abadi, Kaisar Iblis, atau Kaisar Hantu. Dan di alam peri, alam iblis, dan alam hantu masing-masing, mereka telah mendapatkan reputasi yang sangat besar. Terutama, dia tidak berlatih keras. Jika tidak, dia pasti sudah naik ke alam dewa. Dan ketika Bai Yuan sedang melakukan perjalanan di dunia peri, dunia iblis dan dunia hantu bergabung dan tiba-tiba melancarkan perang melawan dunia peri. Banyak sekali orang kuat dari ketiga alam tersebut bergegas ke medan perang. Dalam pertempuran ini, 100.000 kaisar iblis gugur, 100.000 kaisar hantu gugur, 100.000 kaisar abadi gugur. Tingkat kekuatan tempur 30 telah dibersihkan. Ada banyak sekali orang kuat di bawah tingkat kaisar abadi yang telah gugur. Dan dalam perang besar ini, nama Kaisar Abadi Bai Yuan, Megatron 3 alam, muncul. Hampir dengan kekuatannya sendiri, ia memenggal 50.000 kaisar iblis dan 50.000 kaisar hantu. Membalikkan gelombang pertempuran di dunia peri.
Dikenal sebagai orang terkuat di dunia peri. Ia dihormati oleh banyak dewa abadi. Ia dianggap sebagai dewa abadi yang tak tertandingi oleh para dewa abadi generasi selanjutnya. Secara umum, tingkat kaisar abadi mewakili tingkat tertinggi di dunia abadi. Tetapi di dunia peri yang sangat luas ini, hanya ada segelintir kaisar abadi yang benar-benar dapat dikenang. Dunia peri utama terlalu besar, dan pengaruhnya memang terbatas. Dalam sejarah, hanya kekuatan tertinggi yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia peri, atau memiliki reputasi besar, dan pengaruh mereka dapat memancar ke seluruh dunia peri. Hanya dengan demikian mereka layak disebut yang mulia abadi. Kaisar abadi Bai Yuan menjadi terkenal dalam pertempuran pertama. Ia dihormati oleh banyak kaisar abadi. Namanya terukir di daftar yang mulia abadi. Hari ini, ada 2 kultivator wanita di alam bawah, yang telah bekerja keras selama ribuan tahun dan akhirnya naik ke dunia peri. Mereka baru saja naik ke alam peri. Dia buru-buru menanyakan nama seseorang. Sahabatku, pernahkah kau mendengar nama Bai Yuan? Mungkinkah Bai Yuan yang mulia abadi yang kau bicarakan? Itu adalah alam abadi tertinggi, yang prestisenya mengguncang ratusan ribu alam abadi, siapa yang tidak tahu? Bai Yuan Xianzun. Ini seharusnya bukan orang yang kita tanyakan. Yang ingin kita tanyakan adalah pemuda dalam potret itu. Zhao Qingqing membuka sebuah potret. Di bagian atas terdapat seorang pemuda yang tak tertandingi dan kesepian, dengan satu tangan di punggungnya, berdiri di puncak gunung. Ini, benar-benar Bai Yuan abadi. 2 peri, apa hubungan antara kalian dan Bai Yuan abadi? Orang-orang yang lewat terkejut. Kami adalah kakak perempuan Bai Yuan dari sekolah yang sama, dari Sekte Awan Mengambang. Adik laki-laki Bai Yuan naik ke alam peri 10.000 tahun yang lalu. Dia naik pada usia 100 tahun. Dia adalah penjahat nomor 1 dalam sejarah Sekte Awan Mengambangku. Guru dan kakak perempuan kami pada dasarnya bodoh, dan setelah 10.000 tahun kerja keras, kami akhirnya naik ke keabadian. Ternyata berasal dari sekte yang sama dengan yang mulia abadi. 2 peri, kaisar abadi saya ingin mengundang kalian berdua untuk mengunjungi istana surgawi. Segera. Desas-desus tentang kultivasi Bai Yuan Xianzun di alam bawah juga secara tidak sengaja menyebar di dunia peri. Ternyata guru Xianzun sudah begitu luar biasa ketika dia berada di alam bawah. Dia sudah luar biasa sejak kecil. Dia lahir di sekte kecil, dia tidak memiliki sumber daya yang baik, dan dia berlatih latihan yang paling tidak berguna. Tetapi dia juga bisa naik ke usia 100 tahun. Dapat dilihat bahwa dia unik. Setelah kenaikan, Yang Mulia Abadi Bai Yuan bekerja di penjara abadi, dan kemudian direkomendasikan oleh sipir kepada Putri Li Wan karena bakatnya yang luar biasa. Karena kebaikan Putri Li Wan pula, Xianzun Bai Yuan hampir membantu Li Wan membangun kembali istana abadi Li Huo dengan tangannya sendiri. Dapat dikatakan ia setia dan adil. Penuh kasih sayang dan adil. Berjiwa luhur. Dalam pertempuran 3 alam lusa, ia memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia peri, mengusir dunia iblis dan dunia hantu. Setelah 1 tahun, ia menjadi Yang Mulia Abadi Wanyu. Ini benar-benar legenda yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun lagi berlalu. Terdengar kabar bahwa Yang Mulia Abadi Bai Yuan telah melewati malapetaka ilahi, dan ia akan naik ke alam dewa. 100.000 kaisar abadi berkumpul di Gunung Xianzun. Bersama-sama mereka menyaksikan kenaikan Yang Mulia Abadi Bai Yuan. Bab 1753. Saat ini, Bai Yuan Xianzun, dengan 1 tangan di punggungnya, menatap langit. Sama seperti ketika dia berada di pegunungan Fuyun di alam bawah lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dia akan naik ke alam yang lebih tinggi lagi. Sekarang, ke-8 klonku telah naik ke alam dewa. Hanya aku yang tersisa sekarang. Dengan lebih dari 1 tahun latihan dan persepsi, aku telah menguasai lebih dari 90% metode kultivasi abadi di dunia ini. Nama Yang Mulia Abadi Bai Yuan telah mendapatkan banyak prestise baik di dunia peri maupun dunia fana. Bahkan setelah naik ke alam dewa, identitasku masih dapat lolos dari penyelidikan. Aku hampir membuat resume yang sempurna dengan lebih dari 1 tahun perencanaan. Selain itu, aku memiliki jantung alam semesta di tubuhku, dan aku telah sepenuhnya mengkultivasi metode kultivasi diri, hampir langkah demi langkah, dari tahap terendah pelatihan Qi, hingga ke alam kaisar abadi. Hati Dao sangat lengkap. Bahkan para ahli terbaik di alam dewa mungkin tidak akan mengenali bahwa aku berasal dari dunia luar. Akhirnya, aku bisa menyamar dan menerobos ke tingkat tinggi dalam jurang 1000 alam. Senyum lebar muncul di sudut mulut Bai Yuan. Pilihannya benar-benar berbeda dari dewa sejati Yuanlong. Yuanlong memilih untuk bersikap tangguh, tetapi ia memilih untuk menyamar dan bersembunyi. Alam dewa yang legendaris seharusnya menjadi tempat ujian yang sebenarnya.
Karena dunia fana dan dunia peri sama sekali tidak menantang bagi mereka yang berada di atas tingkat dewa sejati di kehampaan. Lawan di sini cukup lemah untuk dibunuh sesuka hati. Tetapi alam dewa berbeda. Meskipun Yuanlong Lao Liu agak seperti anjing, tetapi harus dikatakan bahwa kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dalam pertempuran tingkat yang sama, ia hampir tak terkalahkan. Terlebih lagi, ia adalah pemilik sistem portabel, dan telah membuka eksistensi Hang. Bahkan dewa sejati Dao teratas mungkin tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Yuanlong. Tetapi 10.000 tahun yang lalu, Yuanlong menderita kerugian besar di alam dewa. Dikejar habis-habisan oleh seorang pria perkasa dari alam dewa, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan akhirnya terdesak ke alam abadi, di mana dia berhasil meloloskan diri dengan menggunakan berbagai rahasia pelarian tingkat atas. Menyelamatkan nyawanya sedikit. Ini cukup untuk menggambarkan bahwa hampir 100% dari alam dewa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Dao Dewa sejati. Dan itu terus bergulir dengan stabil. Jika Anda terburu-buru menuju alam dewa, itu memang hal yang sangat berbahaya bagi seorang ahli tingkat dewa sejati Void. Begitu ditemukan, mereka pasti akan diserang oleh kelompok-kelompok. Mungkin dia akan dikejar dan dibunuh oleh para ahli dewa seperti putra ke-6 Yuanlong. Dia berlatih keras selama ribuan tahun, sengaja memperlambat kemajuan kultivasinya, kecuali untuk mempelajari sistem kultivasi abadi. Lebih penting lagi, menciptakan identitas yang tidak akan dicurigai. Lagi pula, ketika menyamar, ia juga dapat dianggap sebagai parasit garis lama, yang akrab dengan jalannya. Salam kepada Yang Mulia Abadi Bai Yuan. Kami mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Abadi atas kenaikannya ke alam dewa. Salam kepada Yang Mulia Abadi Bai Yuan, kami mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Abadi atas kenaikannya ke alam dewa. Semua kaisar abadi memberi hormat serempak. Tuan Abadi Bai Yuan, apakah Anda benar-benar akan pergi? Tepat ketika Bai Yuan hendak terbang, seorang permaisuri dengan penampilan cantik, mengenakan pakaian permaisuri, yang terlihat anggun, mewah, dan sangat cantik, tiba-tiba turun di Gunung Xianzun. Petik 2. Dia bertanya dengan ekspresi kehilangan. Baiklah. Bai Yuan mengangguk. Aku sangat menyesalinya. Seandainya aku bisa melepaskan posisi permaisuri saat itu dan berkelana keliling dunia bersamamu, mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak kemungkinan di dunia ini, setiap pilihan akan meninggalkan penyesalan. Li Wan, kita pernah saling mengenal sekali. Sebelum aku naik ke alam dewa, izinkan aku menyimpan satu hal lagi untukmu. Ini adalah senjata pemadam kaisar. Aku membuatnya sendiri. Senjata ini dapat membunuh seorang ahli tingkat kaisar abadi dengan satu tembakan. Ada 12 peluru, yang seharusnya cukup untuk membunuh 12 kaisar abadi. Benda ini tidak berguna bagiku, tetapi basis kultivasimu masih rendah, dan kau belum menembus tingkat kaisar abadi. Aku khawatir akan sulit untuk mengendalikan dan menyeimbangkan pengadilan abadi. Dengan benda ini sebagai perlindungan, itu cukup untuk membantumu menyelesaikan beberapa krisis. Bai Yuan melemparkan artefak abadi itu. Li Wan seperti harta karun. Bukan karena benda ini dapat membunuh kaisar abadi, tetapi karena ini adalah tanda dari Bai Yuan untuknya. Hal seperti itu memang ada. Dalam kehidupan Li Wan ini, aku harus mengerahkan 100 kali lipat usaha untuk naik ke alam dewa, dan aku tidak akan menikah dengan sia-sia kecuali denganmu. Detik berikutnya. Gerbang alam dewa terbuka. Cahaya ilahi 9 warna menerangi bumi. Roh para dewa yang sangat kaya meluap dari gerbang para dewa. Para kaisar abadi di alam bawah. Hanya dengan satu tarikan roh ilahi, seluruh tubuhku terasa melayang naik turun. Hambatan kultivasi tampaknya siap untuk bergerak. Alam yang belum mengendur selama bertahun-tahun mulai mengendur. Sayangnya, segera setelah Yang Mulia Abadi Bai Yuan naik, gerbang alam dewa tertutup. Sumber roh para dewa yang meluap ke alam bawah juga terputus dalam sekejap. Apakah ini aura para dewa? Sungguh menakjubkan. Jika aku bisa berkultivasi di alam dewa, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Hanya dengan naik ke alam dewa kau dapat menikmati pasokan roh ilahi. Sayang sekali aku telah menembus ke alam kaisar abadi selama jutaan tahun, dan aku belum berani bertahan dari malapetaka ilahi. Di bawah malapetaka ilahi, tidak akan ada seorang pun dari 100 orang yang tersisa. Semua kaisar abadi menghela napas penuh emosi. Di kaki Gunung Xianzun, kedua peri cantik itu baru saja tiba di Gunung Xianzun, dan mereka belum sempat mengenali Bai Yuan. Kemudian mereka menyaksikan Bai Yuan Xianzun naik ke alam dewa dengan mata kepala sendiri. Putri kedua langsung menangis. Aku telah bekerja keras selama 10.000 tahun hanya untuk melihatmu lagi, tetapi mengapa kau naik ke alam dewa lagi? Mungkinkah kita ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan satu sama lain? Adik Bai Yuan, kita masih terlambat.
Siapa sangka adik kecil yang bertarung denganku di alam bawah saat itu sekarang menjadi immortal yang tak tertandingi, sekte awan mengambang, dan ketenaran dunia immortal terguncang olehmu. Hati Wan Qing dan Zhao Qingqing terasa sakit, tidak cukup bagi orang luar untuk memahaminya. Pada pandangan pertama, itu jauh dari kehidupan. Siapa di dunia ini yang dapat memahami cinta? Setelah naik ke alam dewa, Avatar Kaisar Putih segera merasakan manfaat energi spiritual untuk latihan. Alam dewa, ini adalah area inti di jurang semua dunia. Area ini dibangun oleh penguasa jurang yang mengekstrak kekuatan asli dari satu alam semesta super besar dengan kekuatan tertinggi. Untuk basis pembentukannya saja, hati kosmik digunakan. Dan itu adalah jantung kosmik teratas dari alam semesta yang sangat besar. Roh para dewa. Ini adalah energi khusus yang mengambil jantung alam semesta sebagai urat roh para dewa, mengekstrak energi sumber kekacauan dan kekuatan sumber dunia, dan mengubahnya melalui susunan jurang. Bahkan jika diserap oleh pembangkit tenaga tingkat dewa sejati, itu dapat meningkatkan basis kultivasi hingga ribuan mil. Dan dapat mematahkan belenggu. Melampaui batas. Anda tidak perlu membuktikan Tao, dan Anda dapat menembus alam dewa dan manusia. Pada tingkat yang sama dengan Sein Dao Surgawi. Meskipun tidak sebaik penjahat tertinggi yang membuktikan Tao secara alami. Juga tidak sebaik orang bijak surga yang memperoleh kehidupan abadi. Tetapi kekuatan tempurnya sama sekali tidak lemah. Metode pembukaan jalan baru ini, dan tulisan tangan yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Penguasa jurang pasti karena pendirinya yang mengagumkan. Tidak heran Yuan Long ingin pergi ke alam dewa untuk menyerap roh para dewa. Roh para dewa ini dapat meningkatkan basis kultivasi secara pesat. Jika Yuan Long diizinkan untuk berkultivasi tanpa ragu di alam dewa selama 100 juta tahun, orang ini bahkan mungkin menembus dewa sejati kekacauan, apalagi dewa abadi. Jika kau dapat memurnikan hati alam semesta yang ditinggalkan oleh penguasa jurang saat itu, ia tidak akan bisa lepas landas di tempat. Bab 1754. Baru saja naik ke alam dewa. Di bawah transformasi roh para dewa, tubuh fisik akan menembus alam dewa dan manusia. Para dewa berada di bagian bawah rantai makanan di alam dewa. Kekuatan mereka setara dengan Sein Dao Surgawi. 8 avatar Kaisar Putih pada dasarnya telah menemukan pembagian kekuatan spesifik di alam dewa, serta perbandingan alam kultivasi. Manusia dewa sama dengan Sein Surgawi. Prajurit ilahi sama dengan Seng Jun Dao Surgawi. Kehendak dewa sama dengan Raja Suci Surga. Dewa tampan sama dengan Kaisar Suci Dao Surgawi. Titik. Dewa Surgawi sama dengan Kaisar Suci Dao Surgawi. Dewa Sejati sama dengan Dewa Sejati Void. Dewa Emas sama dengan Dewa Sejati Dao. Dewa Kuno sama dengan Dewa Sejati Abadi. Kaisar Dewa sama dengan Dewa Sejati Kekacauan. Di alam dewa, terdapat total 3 Kaisar Dewa Agung. Mereka adalah Kaisar Dewa Abadi, Kaisar Dewa Yaoyue, dan Kaisar Dewa Aneh. Ketiga Kaisar Dewa ini bertanggung jawab atas 3 ras abadi, iblis, dan hantu. Menunjukkan tren dari ketiga ras tersebut. Ini adalah keadaan saling bersaing dan saling menyeimbangkan. Tidak ada yang bisa mendominasi keluarga. Bahkan, pembagian kekuatan di alam dewa dapat dilihat dari perselisihan di alam bawah. 3 suku abadi, iblis, dan hantu berada dalam situasi yang sama seperti api dan air. Pada dasarnya tidak ada yang setuju dengan siapapun. Setelah mereka naik ke alam dewa, mereka secara alami akan membentuk perselisihan di antara faksi-faksi yang berbeda. Bahkan, dari perspektif lain, perselisihan terus-menerus di antara 3 klan di alam bawah mungkin juga dipengaruhi oleh perselisihan faksi di antara 3 klan di alam dewa. Persaingan internal semacam ini mungkin merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan oleh penguasa jurang sejak awal. Gunakan kekuatan 3 kaki untuk saling menahan. Ini dapat menjaga langit dan dunia dalam keadaan yang relatif stabil hingga batas maksimal. Ketika Anda berada di dunia di mana Anda dapat menghancurkan diri sendiri jika Anda tidak memiliki lawan. Atau Anda ingin menghancurkan dunia. Penguasa jurang telah mencapai puncak pemahamannya tentang sifat manusia dan kehidupan. Aturan dunia yang dia tetapkan banyak belajar dari Chen Yuan. Siapa yang di depan, tolong sebutkan namamu. Tepat ketika pikiran Bai Yuan sedang menjelajahi alam dewa. Tiba-tiba sekelompok prajurit ilahi turun dari kehampaan. Sekitar 100 orang. Orang yang berada di depan ternyata adalah seorang ahli tingkat dewa sejati. Sambil memegang sebuah kitab surgawi di tangannya, ia bertanya kepada Bai Yuan dengan ekspresi agung. Xia Bai Yuan adalah seorang abadi yang baru saja naik dari alam bawah. Aku telah melihat semua dewa. Bai Yuan mengepalkan tinjunya memberi hormat, dan menyatakan dirinya sebagai keluarganya. Suaranya baru saja berhenti. Tiba-tiba, cahaya ilahi melesat keluar dari kitab itu, langsung menyelimutinya. Bai Yuan tidak melawan, ia tidak merasakan bahaya apapun.
Ia melihat kisah hidup Bai Yuan muncul di kitab itu. Bahkan ada gambar-gambar masa lalu yang muncul di kitab surgawi tersebut. Nama: Bai Yuan. Usia: 13.720 tahun. Kultivasi: tahap awal dewa. Gelar alam bawah: Bai Yuan Xianzun. Kisah hidup: naik ke alam abadi pada usia 600 tahun, bergabung dengan Istana Abadi Lihuo, bertugas sebagai sipir penjara non-staff di alam abadi Lihuo selama tahun, dan direkomendasikan oleh sipir karena bakatnya yang luar biasa, menjadi prajurit surgawi, dan menembus tingkat abadi emas pada usia tahun, menembus tingkat abadi emas Tai pada usia 2000 tahun, menembus tingkat abadi emas Daluo pada usia 3000 tahun, menembus tingkat penguasa abadi pada usia 5000 tahun, menembus tingkat raja abadi pada usia 7000 tahun, dan menembus tingkat kaisar abadi pada usia 9000 tahun. Pada usia 10.000 tahun, ia membantu Putri Lihuo Xianting, membangun kembali Xianting, setia dan berani, tidak pernah berkhianat. Ia telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menjaga negeri dongeng dan menumpas pemberontakan. Kemudian, perang meletus di antara para abadi, iblis, dan hantu. Kaisar abadi Bai Yuan melangkah maju untuk melawan musuh dengan darah di garis depan, dan memberikan kontribusi besar bagi dunia dongeng dalam melawan invasi dunia iblis dan dunia hantu. Kaisar abadi Bai Yuan memiliki prestise yang sangat tinggi. Ketika ia turun ke alam bawah, ia dihormati oleh Wan Yu, dan semua makhluk hidup di dunia abadi menghormatinya sebagai Bai Yuan yang abadi. Dengan kekuatan tempur penuh, ia dikenal tak terkalahkan di level yang sama. Catatan hidup, Kaisar Hantu dan Kaisar Iblis. Sebelum kenaikannya, ia menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur alam abadi. Perbuatan Bai Yuan Fanji. Banyak pesan muncul di buku surgawi. Sang ahli tingkat dewa sejati memeriksanya dengan saksama sebelum akhirnya mengangguk setuju. Itu dapat dianggap sebagai pengakuan atas identitas Bai Yuan. Maaf, saudara Bai Yuan. Akhir-akhir ini, desas-desus agak beredar. Selama 10.000 tahun terakhir, suatu hari, roh jahat diam-diam menyelinap ke alam dewa berulang kali untuk mencuri roh para dewa. Juga memenggal banyak dewa. Iblis di luar langit sangat kuat, sangat licik, dan sangat pandai menyamar dan bersembunyi, jadi mereka yang telah naik ke alam dewa dalam beberapa tahun terakhir perlu diperiksa dengan ketat. Namun, aku sudah pernah mendengar namamu. Kau bisa membuat prestasi sebesar itu di usia lebih dari 1 tahun. Bahkan ketika aku berada di alam bawah, aku khawatir aku jauh lebih rendah darimu. Sang ahli tingkat dewa sejati berkata kepada Bai Yuan dengan kagum. Tuhan telah memujimu. Bai Yuan berkata dengan rendah hati. Kau tak perlu rendah hati, pengalamanmu di alam bawah sudah setara dengan penjahat kelas atas, dan kau telah memberikan kontribusi besar bagi klan abadi. Berdasarkan kualifikasi dan pengalamanmu, bahkan di alam dewa, kau tetaplah talenta terbaik yang diperebutkan oleh semua kekuatan besar. Meskipun tingkat kultivasimu saat ini masih dangkal, seiring waktu, prestasimu di masa depan mungkin tidak kalah dengan posisi ini. Bai Yuan, maukah kau bergabung dengan timku? Namaku Tang Chen, dan aku adalah pendeta peringkat ketiga Senting. Aku bertanggung jawab atas sistem peradilan alam dewa, dan aku berada di bawah komando Dewa Hukum. Jika kau bersedia bergabung dengan timku, aku bisa langsung memindahkanmu ke staf resmi pengadilan dewa. Kata Tang Chen dengan kagum. Dewa sangat mementingkan hal itu, bagaimana mungkin Bai Yuan tidak punya alasan untuk melakukannya. Bagus, sangat bagus. Begitulah. Dengan resume, luar biasa-nya, Bai Yuan langsung bergabung dengan Departemen Peradilan Senting. Menjadi anggota badan resmi Senting. Sistem Senting terbagi menjadi 9 tingkatan. Namun, bahkan seorang pejabat tingkat ke-9 pun menjadi incaran para dewa dan manusia lainnya. Bagaimanapun, ada perbedaan kualitatif antara memiliki organisasi dan tidak memiliki organisasi. Manfaatnya pun sangat berbeda. Anda tidak hanya dapat memiliki gua dewa manusia independen, tetapi Anda juga dapat menerima 3 batu dewa setiap bulan. Batu dewa adalah produk yang terbentuk dari pengerasan roh para dewa. Dapat mempercepat kemajuan kultivasi para dewa dan manusia. Bahkan di alam dewa, ini adalah produk yang relatif langka. Tidak semua orang mampu memilikinya. Selain itu, dengan berdirinya Senting secara resmi, tidak ada kekuatan lain yang akan menindasmu, dan kamu memiliki status sosial yang relatif tinggi. Ini juga memiliki atribut kekuatan tertentu. Bahkan jika kamu bertemu dengan makhluk dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darimu, pihak lain mungkin tidak berani menyinggungmu. Setelah Bai Yuan bergabung dengan Senting, dia menyamar dengan nyaman. Avatar lain mungkin tidak selalu seberuntung itu. Bai Yuan, ini adalah metode kultivasi alam dewa, dan kunci guamu. Umumnya, anggota yang baru bergabung dengan Senting akan menjalani masa magang 300 tahun sebelum mereka dapat secara resmi menjadi anggota tetap.
Meskipun kamu telah menjadi anggota tetap lebih dulu, kamu masih membutuhkan pengalaman magang. Kamu juga perlu memahami sistem peradilan alam dewa. Ini adalah kode alam dewa. Kamu harus belajar dengan giat. Setelah 300 tahun, aku akan datang untuk menilaimu. Sebagai anggota magang, kecuali untuk laporan kehadiran bulanan, kamu bisa mengatur waktu lainnya sesuka hatimu. Jika ada hal mendesak, kamu harus meminta izin terlebih dahulu. Jika ada tugas mendesak, kamu harus segera berkumpul tanpa syarat. Tang Chen, sang dewa sejati, menjelaskan dengan sabar. Baik, syukurlah. Bab 1755. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun bagaikan pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, masa magang 300 tahun telah berlalu. Dari seorang pendatang baru di tempat kerja, Bai Yuan secara bertahap menjadi seorang veteran berpengalaman. Kekuatan kultivasinya juga telah menembus dari alam dewa ke alam dewa. Agar tidak terlalu mencolok, ia tetap memperlambat kemajuan kultivasinya. Awalnya, hanya 1 kali kehadiran per bulan yang dibutuhkan. Tetapi ia benar-benar tidak tahan dengan kehidupan yang santai seperti itu. Ia tiba-tiba mengubah tingkat kehadiran bulanannya menjadi 15 kali kehadiran per bulan. Sebenarnya, di mata Bai Yuan, tingkat kehadiran seperti itu tidak buruk. 1 hari kerja, 1 hari libur, sangat santai. Tetapi tingkat kehadirannya yang menakutkan langsung menjadi simbol pekerja teladan di mata orang lain. Rekan-rekan di Departemen Peradilan Alam Dewa sedikit bingung. Kau menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, dari mana kau menemukan waktu untuk berlatih dengan serius? Bagaimanapun, peningkatan kultivasi adalah hal yang paling penting. Tetapi Bai Yuan bahkan mempertahankan tingkat kehadiran, hari per bulan. Hanya dalam 300 tahun, ia telah menembus ke ranah senjata ilahi. Dan itu juga telah menerima pujian bulat dari pimpinan langsung. Masa magang 300 tahun baru saja berlalu. Ia langsung dipromosikan menjadi pendeta peringkat ke-8. Bai Yuan, kau sangat hebat. Hanya dalam 300 tahun, kau telah menembus ranah senjata sihir. Namun, di alam dewa, 2 ranah pertama adalah yang paling mudah ditembus ketika menyerap roh para dewa. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan akumulasi kekuatanmu di ranah bawah. Tetapi setelah menembus ranah senjata ilahi, akan semakin sulit semakin jauh kau melangkah. Kau tidak boleh lengah. Wakil Direktur peringkat ke-7 Departemen Kehakiman Alam Dewa menepuk bahu Bai Yuan dengan penuh penghargaan. Terima kasih atas kepemimpinanmu. Aku bisa dipromosikan ke posisi pejabat peringkat ke-8 begitu cepat, karena pimpinan mengajariku dengan baik. Ini adalah batu suci yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun, terimalah dari pemimpin. Sang pemimpin membuka cincin penyimpanan dan melihat isinya. Bagus sekali. Ternyata ada 1 batu dewa senilai 1000 yuan. Gaji Bai Yuan hanya 3 batu dewa sebulan, dan harganya 1000 yuan batu dewa. Berapa tahun yang dibutuhkan agar hal ini terakumulasi? Anak muda ini sangat berbakat. Dia punya masa depan cerah. Pemimpin, tahukah Anda bahwa jika ingin dipromosikan menjadi pendeta peringkat 7, apakah ada jalan pintas? Bukannya tidak ada jalan pintas, tetapi faktor risikonya relatif tinggi. Baru-baru ini, orang-orang di semua wilayah alam dewa panik karena insiden roh jahat di luar langit. Setan tua Yuan Long itu terlalu licik dan memiliki banyak cara, dan lembaga penegak hukum alam dewa tidak pernah mampu menangkapnya. Dan banyak petugas penegak hukum yang terbunuh dalam pertempuran. Ini menyebabkan beberapa kader akar rumput kurang bersedia untuk berpartisipasi dalam aksi penangkapan roh jahat. Itulah mengapa para pemimpin di atas mengeluarkan perintah untuk mendorong para pendeta dari semua departemen untuk aktif berpartisipasi dalam operasi dan bergabung dengan tim penegak hukum. Jika Anda mau, saya dapat menulis surat rekomendasi untuk Anda ke tim penegak hukum alam dewa selama Anda bergabung dengan tim penegak hukum, Anda dapat langsung menjadi pendeta peringkat 7. Tapi aku ingin mengingatkanmu, konon kekuatan iblis di luar sana hari itu, bahkan Dewa Emas pun tak mampu menandingi mereka, dan mungkin dibutuhkan dewa-dewa kuno untuk menekan mereka. Apakah kau tahu konsep ini? Petugas penegak hukum biasa yang berhadapan dengan iblis luar angkasa. Faktor bahayanya tak terbayangkan. Hampir sama dengan mengirim mereka ke kematian. Demi batu suci 1000 yuan, pemimpin itu dengan ramah mengingatkannya. Kalau begitu, pemimpin, tolong tuliskan surat rekomendasi untukku, aku ingin bergabung dengan garda penegak hukum Senting. Baik. Semoga kau beruntung dan tidak bertemu dengan iblis luar angkasa itu. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Anak muda, bagaimanapun juga, sedikit bersemangat untuk sukses. Bukankah lebih baik menikmati keuntungan di departemen? Jangan pergi ke tim penegak hukum yang paling berbahaya. Meskipun tim penegak hukum memiliki keuntungan yang lebih baik, tetapi dalam 1 tahun terakhir, risikonya terlalu tinggi.
Kau adalah seorang pemula yang baru saja menguasai senjata sihir, dan jika kau bertemu dengan roh jahat dari langit, kau takut akan lenyap hanya dengan menghembuskan napasmu. Begitulah. Chen Yuan dipindahkan ke tim penegak hukum Senting sesuai keinginannya. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan tim penegak hukum Senting adalah berada di atas level prajurit dewa. Dan mahir dalam melawan kekuatan gaib. Di masa lalu, syarat untuk bergabung lebih ketat. Namun dalam 1 tahun terakhir, sangat sedikit orang yang sukarela bergabung dengan tim penegak hukum Senting. Jadi Bai Yuan berhasil bergabung dengan cara ini, dan dengan mudah naik pangkat menjadi pendeta peringkat ke-7. Waktu berlalu. 1000 tahun lagi berlalu. Bai Yuanxiu menembus level Jenderal Dewa. Dia secara bertahap muncul di tim penegak hukum Senting. Secara bertahap mulai menunjukkan ketajamannya. Pada dasarnya, pemain kuat dengan level yang sama bukan lagi lawannya. Dia bahkan bisa melompat ke level Dewa Tampan. 12 tahun telah berlalu. Bai Yuan menembus level Dewa Tampan. 12 tahun telah berlalu. Bai Yuan menembus level Dewa. 1 tahun telah berlalu. Bai Yuan menembus level Dewa Sejati. 2 tahun telah berlalu. Bai Yuan menembus level Dewa Emas. Level Jinsen, kekuatannya sudah setara dengan Dewa Sejati dari Jalan Agung. Itu telah melampaui alam asalnya. 3 tahun pertobatan. Selangkah demi selangkah. Membangun kembali sistem kultivasi lainnya. Aku tidak menyangka akan menembus Dao Dewa Sejati dengan begitu lancar. Kecepatan kultivasi Bai Yuan telah berhasil menarik perhatian orang-orang tingkat tinggi di Senting. Mereka bermaksud untuk fokus melatihnya. Hari ini, Bai Yuan memimpin tim bawahannya untuk berpatroli di alam dewa. Tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Melihat seorang pria tampan dengan pembawaan luar biasa, tiba-tiba muncul di kehampaan, dan berhenti di depan tim penegak hukum mereka. Berhenti, rampok, dan serahkan semua batu dewa. Yuan Long menyeringai dengan mulut bengkok, dan mengancam dengan wajah penuh percaya diri. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Bai Yuan terksenjing. Aku sudah tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Mengapa kau bercanda seperti ini? Dulu, dia setidaknya adalah penguasa sebuah kota, pendeta alam atas, putra Dewa Hongmeng, dan juru bicara kekuatan raksasa. Bagaimana kau bisa menjadi perampok sekarang? Yuan Long jelas tidak mengenali Bai Yuan. Aura Bai Yuan dan avatar Bai Huang saat itu sudah sangat berbeda. Dia memiliki aura keterampilan ilahi yang kuat. Hampir tidak ada perbedaan dari penduduk asli alam dewa. Selain mengubah penampilan dan nafas jiwa, wajar jika Yuan Long tidak mengenalinya. Tidak, itu Yuan Long, iblis tua. Saudara-saudara, kalian duluan, aku akan kembali. Bai Yuan memimpin. Tegak berdiri. Memegang pedang ilahi di tangannya, dia berdiri dengan bangga di depan Yuan Long. Momentum yang kuat menyapu dalam sekejap. Dewa Bai Yuan, kau. Dewa, jaga diri baik-baik, kami akan kembali dan membawa bala bantuan. Ayo. Seorang Jinsen tahap awal berani menghentikanku, itu benar-benar di luar kendalinya. Karena kau mencari kematian, aku akan membunuhmu duluan. Hukum ruang, satu pikiran menjadi dunia. Lingkaran jalan. Satu jari reinkarnasi. Melihat Yuan Long menggunakan teknik rahasia dan langsung menarik Bai Yuan ke dalam penghalang. Reinkarnasi yang mengerikan itu menunjuk, seolah-olah untuk mengirimnya mengambil kotak makan siang. Pada saat ini, kultivasi Yuan Long tampaknya telah menembus tahap akhir Dewa Sejati Dao. 3 cincin jalan menyala di sekelilingnya. Jelas sekali, dalam 3 tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan pesat. Kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Manik formasi pelindung Vajra tak terkalahkan, keluarlah. Bai Yuan dengan santai mengorbankan sebuah manik formasi. Dengan manik ini, formasi pelindung muncul di seluruh tubuh Bai Yuan. Serangan dahsyat Samsara One Finger mengenai formasi besar itu, tidak hanya tidak mampu menggoyahkannya sama sekali. Serangan itu bahkan terpantul kembali. Bab 1756. Karena serangan baliknya terlalu cepat, Yuan Long langsung terkejut hingga darahnya menyembur deras. Betapa kuatnya serangannya. Kerusakan akibat serangan baliknya sangat tinggi. Tidak terkejut. Terkejut atau tidak? Sial. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau memegang manik-manik susunan di tanganmu? Tanya Yuan Long dengan wajah sangat marah. Melihat perisai pertahanan di depannya, dia berkata dengan terkejut. Kakak Yuan Long, aku sudah tidak melihatmu selama 3 tahun, apa kau bahkan tidak mengenalku? Senyum muncul di sudut mulut Bai Yuan. Aku melihat sosoknya tiba-tiba berubah, dan segera dia berubah menjadi penampilan klon Kaisar Putih. Adik Bai Huang, ternyata kau. Aku tidak menyangka kau juga menyelinap ke alam dewa, dan bahkan terlibat dalam manajemen tingkat atas pengadilan dewa.
Selama bertahun-tahun ini, bukan berarti aku tidak pernah berpikir untuk memasuki alam dewa secara diam-diam, tetapi setiap kali aku ketahuan, bagaimana kau bisa menyamar di alam dewa tanpa ketahuan? Yuanlong tampaknya masih berpura-pura ingin mendekat. Dia tetap diam tentang insiden yang mengubah wajahnya di awal. Tetapi klon Kaisar Putih sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan lambaian tangannya, sepotong segel abadi dilemparkan. Segel abadi ini dimurnikan dari darah Dewa Abadi. Master Piaoxu sendiri yang membuatnya. Kekuatannya yang mengerikan dapat membunuh pembangkit tenaga tingkat awal Dewa Sejati Abadi dalam hitungan detik pada saat kritis. Ini dapat digambarkan sebagai kartu truf pamungkas. Meskipun Yuanlong telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di bawah segel abadi, dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Pertahanan tak terkalahkan, jam waktu. Melihat segel abadi diaktifkan, Yuanlong segera mengaktifkan pertahanan terkuatnya, lonceng waktu. Sebuah sungai waktu yang panjang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tidak ada sumber dan tidak ada ujung. Pada saat itu, sungai waktu, di bawah panggilan Yuanlong, berubah menjadi badan jam waktu. Seolah-olah dia berada di antara masa lalu dan masa depan. Kebal terhadap semua kerusakan serangan. Metode pertahanan yang tak terkalahkan seperti itu adalah alasan penting mengapa Yuanlong mampu mundur tanpa terluka berkali-kali ketika dia dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat di dunia dewa, bahkan para dewa kuno. Tapi kali ini, bahkan jam waktu pun tak berguna. Aku melihat jimat abadi berubah menjadi cahaya keemasan yang menakutkan, dan ia mengalir ke hulu di sepanjang sungai waktu yang panjang. Dengan metode yang luar biasa, ia menembus pertahanan lonceng waktu. Langsung tercetak di alis Yuanlong. Detik berikutnya, Yuanlong mengeluarkan ratapan kesakitan. Aku melihat 3 cincin jalan di sekelilingnya tiba-tiba hancur. Tubuh fisiknya juga berubah menjadi abu dalam sekejap. Beraninya kau mengabaikan perasaan sesama muridmu dan membunuhku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi, lain kali, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Yuanlong mengeluarkan raungan kesakitan, dan segera menghilang. Kali ini, ia memang ceroboh. Tak disangka, Bai Yuan adalah klon Kaisar Putih. Terlebih lagi, ia tidak menyangka Kaisar Putih akan menyerang dengan begitu tegas dan ganas. Bertindak tanpa ampun. Hanya menggunakan kartu andalan terkuatnya, simbol abadi. Jurus pamungkas ini hanya dapat digunakan sekali, siapa sangka Bai Huang akan menggunakannya kapanpun ia mau. Setelah kematian Yuanlong, terdapat rune jalan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya yang meresap ke langit dan bumi. Ini adalah penyerapan kembali semua hal di dunia setelah jatuhnya Dewa Sejati Dao Agung. Rune ini juga bercampur dengan kekuatan asli yang sangat murni. Karena terbungkus dalam mantra, rune ini belum tersebar. Kaisar Putih segera mulai menyerap rune jalan ini. Dan sumber kekuatan yang sangat besar. Dengan penyerapan ini, Bai Huang berhasil menembus tahap pertengahan Dewa Emas. Apa yang terjadi? Mengapa Yuanlong hanya memiliki satu sumber? Dia adalah eksistensi tak terkalahkan di level yang sama, dan dia juga seorang penjahat super yang secara alami telah membuktikan jalannya. Secara logis, kekuatan aslinya seharusnya jauh melebihi level yang sama. Mengapa dia tidak sebaik Dewa Sejati biasa? Mungkinkah anak ini juga memiliki klon? Kaisar Putih mengerutkan kening. Segel keabadian juga digunakan, dan tampaknya agak tidak ekonomis untuk membunuh hanya satu klon. Tapi hitung waktunya. Ontologi seharusnya segera datang. Jika Anda menggunakan kartu hall ini, Anda bisa menggunakannya, tidak akan rugi. Saat ini, Yuanlong Laoliu, seseorang yang berada jauh di alam rahasia kuno di alam dewa, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Yuanshen terpukul keras. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terbatas meledak di matanya. Sialan. Bai Huang kecil, kau sangat licik. Kali ini, jika aku tidak memahami metode cloning asal, aku mungkin benar-benar akan tenggelam di selokanmu. Dahulu kala, Yuanlong meremehkan pemahaman metode avatar. Lagi pula, dia tak terkalahkan di level yang sama. Selalu berpura-pura agresif, tidak pernah ditampar. Sampai dia bertemu Chen Yuan, iblis sesat, dan dianiaya beberapa kali. Baru saat itulah dia menyadari pentingnya avatar. Dengan klon, dia tidak akan dialihkan dari gunung, membuat keributan, dan merekrut orang untuk bersekongkol. Bahkan dalam menghadapi keadaan darurat, dia tidak akan dibawa pergi oleh gelombang orang. Setelah memasuki jurang 10.000 alam, dia kebetulan memiliki banyak waktu, jadi dia dengan serius mengolah buku rahasia cloning tingkat atas. Kode rahasia tertinggi 12 avatar Hongmeng. Kitab rahasia ini telah dikultivasi hingga tingkat Dacheng, dan dapat menghasilkan hingga 12 klon. Setiap avatar menggunakan harta spiritual bawaan dengan atribut berbeda, ditambah jantung alam semesta untuk membentuk kembali tubuhnya.
Dengan jantung alam semesta, tubuh avatar dapat langsung menembus alam dewa sejati Dao. Tingkatnya sama dengan tubuh. Tidak akan merusak basis kultivasi tubuh. Yang paling menakutkan adalah metode kultivasi ini dapat membuat avatar memiliki bakat pemahaman yang persis sama dengan tubuh utama. Sayangnya, bahan yang dibutuhkan untuk menempa avatar agak terlalu berharga. Hanya satu jantung alam semesta saja sudah membuat Yuanlong berdarah deras. Mengingat fakta bahwa aku telah memberikan 3 jantung kosmik kepada dewa sejati janji saat itu. Dia berdarah kesakitan. Bai Huang kecil, tunggu aku. Saat aku melewati bea cukai di alam rahasia kuno ini dan mendapatkan warisan Jenderal No, di bawah komando penguasa jurang, dewa sejati pedang kekacauan, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Yang paling mendesak adalah mendapatkan warisan kuno, jadi aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Yuanlong menahan amarahnya. Dengan cepat mengatur napasnya dan bersiap untuk ujian warisan berikutnya. Saat ini, di tempat avatar Yuanlong jatuh, gelombang besar tentara berat dari alam dewa menyerbu. Orang yang memimpin tim itu ternyata adalah pendeta peringkat pertama kabinet, Dewa Hukum Gadis Naga. Gadis Naga, Dewa Hukum, adalah salah satu dari 10 master teratas Senting. Konon kultivasinya telah mencapai puncak dewa-dewa kuno. Hanya selangkah lagi, ia dapat menembus alam kaisar dewa. Kekuatan ini setara dengan dewa sejati abadi. Dia adalah salah satu raksasa alam dewa. Dia juga merupakan sosok yang telah mengguncang alam dewa selama miliaran tahun. Dewa Bai Yuan, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bai Yuan mengangguk tenang. Hei, di mana roh jahat hari itu? Dia telah dipenggal kepalanya olehku. Begitu Bai Yuan mengatakan ini. Seketika itu juga, semua pembangkit tenaga di alam dewa yang hadir terkejut. Apakah roh jahat itu benar-benar terbunuh hari itu? 1 tahun yang lalu, ada dewa kuno, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Dewa tinggi Bai Yuan, kau hanya memiliki alam dewa emas. Bagaimana kau membunuh iblis tua Yuanlong? Aku menggunakan artefak yang diperoleh di alam rahasia kuno, tetapi artefak ini hanya dapat digunakan sekali, sayangnya sekarang sudah tidak berguna. Bai Yuan mengeluarkan segel abadi, yang sudah redup. Ekspresi gadis naga Dewa Dharma sedikit berubah. Segel ini, bisakah kau berikan padaku? Bab 1757. Bai Yuan menyerahkan segel abadi tanpa ragu-ragu. Melihat segel yang telah kehilangan kekuatannya, gadis naga Dewa Dharma berpikir dalam-dalam. Kau beruntung bisa mendapatkan jimat seperti ini di alam rahasia kuno. Metode serangan ini, yang dapat mengukir hukum terkuat dalam segel, telah hilang di alam dewa. Benda ini sangat penting untuk penelitianku, maukah kau memberikannya kepadaku sebagai hadiah? Kata gadis naga Dewa Dharma. Ini hanyalah benda fana tanpa kekuatan apapun, dewa menginginkannya, ambillah saja. Bai Yuan merentangkan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan cuma-cuma. Ada 1000 juta batu suci di dalam tas penyimpanan ini, silakan terima. Syukurlah. Bai Yuan segera menerimanya. Gelombang darah ini tidak sia-sia. Saat ini, Bai Yuan mengeluarkan barang lain. Ngomong-ngomong, Senior Fasen, setelah kematian iblis tua Yuanlong, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal. Aku tidak tahu apakah benda ini berguna bagi Senior Fasen. Bai Yuan mengeluarkan sebuah manik energi hijau seukuran bola basket. Manik energi ini jelas mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Ini, apakah ini sumber kehidupan? Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Kaku. Saat ini, semua orang tercengang. Para bos ternganga. Pada saat ini, hampir semua orang kuat di alam dewa bahkan mulai bernapas cepat. Ada api di mata mereka. Apakah ini benar-benar sumber kehidupan? Dan apakah ini sumber kehidupan yang begitu besar? Menurut catatan kuno, sebagian besar roh jahat dari luar langit memiliki umur yang mendekati tak terbatas, dan mereka lahir dengan kekuatan hidup yang sangat kuat. Jika kita dapat membunuh roh jahat di luar langit, setelah mereka jatuh, sumber kehidupan yang besar dan roh para dewa akan menyatu satu sama lain, dan ada kemungkinan tertentu untuk membentuk sumber kehidupan. Sumber kehidupan ini dapat mengubah hidup kita di luar langit dan sangat meningkatkan umur kita. Konon, ratusan miliar tahun yang lalu, seorang pria kuat di alam dewa mendapatkan sumber kehidupan, sehingga ia hidup selama 1 miliar tahun. Seorang pria kuat dari alam dewa memperkenalkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang langsung berbinar. Semua makhluk di jurang dunia telah berjuang untuk hidup mereka dengan langit sepanjang hidup mereka. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar abadi hanya memiliki umur 1000 juta tahun. Setelah naik ke alam dewa, umur para dewa akan meningkat pesat, dan dapat diperpanjang hingga sekitar 5000 juta tahun.
Jika Anda menembus alam senjata sihir, umur Anda dapat mencapai juta tahun. Menembus alam para dewa, umur dapat mencapai juta tahun. Menembus alam 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 dewa sejati, umur dapat mencapai 16 miliar tahun. Menembus alam dewa emas, umur dapat mencapai 32 miliar tahun. Menembus alam dewa kuno, umur dapat mencapai 64 miliar tahun. Menembus alam kaisar dewa, umur dapat mencapai 120 miliar tahun. Bahkan di alam kaisar dewa, umur manusia hanya lebih dari 100 miliar tahun. Tidak lebih dari 200 miliar tahun. Bisa dibayangkan betapa mereka mengagumi para dewa yang dapat memperpanjang umur mereka. Metode kultivasi dewa dapat membuat kultivasi dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tetapi tetap tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi kehidupan. Sebagian besar tokoh kuat di alam dewa mati ketika umur mereka habis. Jika mereka diberi ratusan miliar tahun, diperkirakan masing-masing dari mereka dapat berkultivasi hingga alam kaisar dewa. Tapi sayang sekali, umur mereka terlalu pendek. Ratusan juta tahun sangat panjang bagi manusia biasa. Tetapi bagi yang kuat di alam dewa, mungkin 10.000 plus tahun telah berlalu setelah satu kali latihan. Dengan cara ini, Anda tidak akan merasakan betapa panjangnya hidup Anda. Sebaliknya, semua orang merasa bahwa hidup mereka sangat pendek. Jika Anda tidak berlatih keras, Anda mungkin mati sebelum menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kau ingin memberikan benda ini padaku. Tahukah kau bahwa sumber kehidupan yang sangat besar ini, jika kita dan para dewa yang perkasa menyerapnya, dapat memperpanjang umur hingga puluhan miliar tahun? Tahukah kau betapa berharganya benda ini? Gadis naga dewa Dharma hampir tersentak. Ada antusiasme di matanya. Namun dia tetap menekan kegembiraannya dan dengan tenang berkata kepada Bai Yuan. Begitu kata ini keluar, hampir seluruh pasukan alam dewa menjadi gila. Umur panjang 100 miliar tahun. Ya Tuhan, jika aku memiliki umur 100 miliar tahun, setidaknya aku adalah dewa kuno. Sejauh yang kutahu, meskipun senior Fasen telah mencapai keberuntungan dan mencapai puncak dewa kuno, usianya sudah lebih dari 60 miliar tahun-tahun ini. Jika dia tidak bisa menembus alam kaisar dewa, akan membutuhkan waktu maksimal juta tahun, dan dia mungkin akan menghadapi batas waktu. Tetapi dengan sumber kehidupan ini, kau dapat sepenuhnya meremajakan dirimu. Dengan dasar umur 100 miliar tahun, sangat mungkin untuk menembus alam kaisar dewa di masa depan. Otak Bai Yuan ditendang keledai. Jika dia menyerap sumber kehidupan sendiri, dia akan menjadi dewa kuno di masa depan. Sekarang dia picik mengorbankan dewa seperti itu untuk promosi dan kekayaan. Para dewa sedang berbicara. Bai Yuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Senior, terimalah. Aku masih muda, aku menembus alam dewa emas sebelum berusia 100.000 tahun, umurku masih sangat panjang. Benda ini tidak terlalu berguna bagiku. Aku rela mempersembahkan benda ini kepada Dewa Dharma Senior. Lagi pula, seorang pria tidak bersalah, tetapi seorang wanita hamil bersalah. Bai Yuan berkata demikian. Tampaknya itu untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya, itu adalah hadiah yang terang-terangan. Dia tidak membutuhkan sumber kehidupan ini sejak awal. Roh primordial Kaisar Putih terikat pada pohon dunia. Alam semesta abadi, dia abadi. Hidup tak ada habisnya. Apakah kau menginginkan benda ini memiliki sehelai bulu? Mendengar kata-kata itu, Dewi Naga Hukum memandang Bai Yuan dengan tatapan yang sedikit melunak. Kau sangat hebat. Kau memiliki bakat seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak hanya dia menembus alam dewa emas sebelum berusia 100.000 tahun, tetapi dia juga membuat prestasi besar dalam memenggal kepala roh jahat di luar langit. Sampaikan dekrit tentang kedudukan ini. Mulai sekarang, Bai Yuan akan dipromosikan ke pangkat pendeta tingkat 2, dan dia akan diangkat sebagai menteri kementerian pejabat dan dinominasikan oleh kabinet. Ini adalah perintah Kaisar Ilahi, yaitu perintah kekaisaran yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Dewa Abadi sendiri. Perintah ini memberiku hak untuk menunjuk pejabat tinggi tingkat 2. Sekarang saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, aku tidak suka berhutang budi pada siapapun di kehidupan ini. Sumber kehidupan yang kau berikan padaku sungguh terlalu berharga. Aku punya sesuatu di sini yang disebut kunci warisan. Dengan kunci rahasia ini, kau bisa memasuki tanah warisan kuno. Mungkin untukmu, akan ada kesempatan. Dewa Naga Perempuan menyelesaikan ucapannya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kunci perunggu dengan bentuk sederhana. Ya Tuhan, ternyata ini adalah kunci warisan. Kudengar dengan kunci warisan ini,
kau bisa mematahkan mantra kuno, memasuki tempat paling misterius dari warisan kuno di alam dewa, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Dewa kuno, bahkan warisan leluhur. Dewa Dharma Senior sangat murah hati. Dibandingkan dengan umur panjang 10 miliar tahun, warisan Kaisar Dewa seharusnya sebanding. Para dewa sedang berbicara. Bab 1758. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Gadis Naga Dewa Dharma. Usia: 63 miliar tahun. Tinggi: bervariasi sesuka hati. Tubuh: naga kuno, tubuh manusia yang berubah wujud. Nilai wajah: 9,999999 poin. Titik. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah: 0 poin. Loyalitas wanita terhadap tuan rumah: 0 poin. Jika pengikatan berhasil, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Hadiah poin penguatan keberuntungan, 2000 poin. Keterampilan yang diberikan: seni naga tersembunyi, kutukan terlarang Dewa Naga, sihir bahasa naga, formasi pemusnah iblis seluruh surga, gelombang suara Dewa Naga, cakar naga nirvana, tubuh naga emas abadi. Kaisar Putih memikirkannya. Gadis Naga Dewa Dharma langsung diikat melalui udara. Sejak sistem ditingkatkan ke versi 2.0, Chen Yuan memiliki pilihan otonomi yang sangat kuat ketika dia terikat pada target yang menjilat anjing. Dan itu dapat diikat dari jarak jauh. Bahkan hanya perlu kontak dengan avatar untuk mengetahui beberapa informasi pribadi pihak lain, dan sistem dapat langsung mengikat mereka. Tetapi ada satu kelemahan yang sangat besar, yaitu target yang terikat hanya dapat diserang balik oleh Chen Yuan sendiri. Avatar tidak dapat menyerang balik secara langsung. Bahkan jika orang yang terikat memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap klon Kaisar Putih, dia tidak dapat langsung mentransfer kasih sayang itu ke tubuh utama. Oleh karena itu, avatar tidak dapat menyerang balik. Demikian pula, karena orang yang terikat tidak pernah menyentuh tubuh Chen Yuan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, loyalitas dan kesukaan terhadapnya pada dasarnya akan nol. Ini dapat dianggap sebagai keuntungan setelah peningkatan sistem. Ia dapat diikat langsung ketika orang yang terikat tidak memiliki pendapat subjektif tentang Chen Yuan. Dengan cara ini, tidak ada kemungkinan kegagalan pengikatan. Dewa Bai Yuan, selamat. Kau telah memberikan sumber kehidupan kali ini, dan kau telah diberkati oleh Fasen, dan kau akan berkembang di masa depan. Tolong jangan lupakan kasih sayang dari rekan-rekan kita. Bai Yuan, kau akan menjadi bosku mulai sekarang, aku harap Tuhan akan banyak mendukungmu di masa depan. Dewa Bai Yuan, ini sepertinya tas penyimpananmu, aku tidak sengaja mengambilnya barusan. Bai Yuan, dewa tertinggi, dewa rendah memiliki putri kesayangan. Dewa Bai Yuan, kita akan mengadakan pertemuan kecil minggu depan, semua bangsawan dari alam dewa. Tepat ketika avatar Kaisar Putih berada dalam kekacauan di alam dewa, dan posisi resminya semakin tinggi. Tubuh Chen Yuan telah melalui teleportasi kacau selama sebulan. Akhirnya bergegas ke jurang dunia. Akhirnya sampai. Jurang 10.000 alam ini tampaknya merupakan alam tersendiri, dan sebenarnya dapat memblokir transmisi kesadaran klonku, tetapi tampaknya tidak dapat memblokir kekuatan sistem. Tapi apa yang terjadi dengan Bai Huang? Hanya dalam 1 bulan, dia mengikatku dengan seorang gadis yang berada di puncak dewa sejati abadi. Sepertinya jurang 1000 alam ini tidak sederhana, dan sebuah eksistensi yang sebanding dengan puncak dewa sejati abadi telah lahir. Tidak heran ada begitu banyak orang suci dari jalan surgawi. Setelah memasuki jurang 1000 alam, mereka tidak pernah keluar lagi. Chen Yuan tidak ragu-ragu. Ia melangkah maju dan memasuki celah hitam raksasa itu. Sekarang kekuatan kultivasinya sudah sebanding dengan puncak dewa sejati Dao. Dengan bantuan kekuatan semua makhluk hidup, dewa sejati abadi dapat diperkuat. Ditambah poin penguatan keberuntungan. Bahkan jika pembangkit tenaga puncak dewa sejati abadi bergerak, ia masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tak takut akan bahaya jurang itu. Memasuki celah jurang yang besar, tubuh Chen Yuan mulai tenggelam terus-menerus. Hanya kegelapan tak berujung yang terlihat. Pikirannya bergerak, langsung memanggil alam semesta ontologi. Pada saat ini, alam semesta tubuh utama, di bawah kendali Chen Yuan, telah menyusut hingga hanya seukuran bola sepak. Ia langsung membuka portal kosmik dan segera masuk. Di dunia luar, alam semesta ontologi berukuran sebesar bola sepak. Namun di dalamnya, diameter ruang alam semesta tubuh telah melampaui 600 miliar tahun cahaya. Terlebih lagi, laju aliran waktu di alam semesta ontologi tidak mudah diubah. Oleh karena itu, ketika laju aliran waktu sementara konstan, Chen Yuan baru saja tidur siang.
3.000 tahun telah berlalu sejak alam semesta Noumenon tenggelam dalam kegelapan. Di jurang gelap yang tak berujung, berjalan tanpa goyah selama 3.000 tahun mungkin merupakan ujian spiritual yang sangat besar bagi orang lain. Dan tidak ada bilah kemajuan. Tapi setelah Chen Yuan berbuat curang, dia langsung kembali ke alam semesta dalam dan tidur siang. 3.000 tahun telah berlalu. Tak lama kemudian, dia merasakan transmisi kesadaran dari klon Kaisar Putih. Jurang 1000 alam, apakah kau datang secepat ini? Aliran waktu di dunia luar ini terlalu cepat. Sepertinya dipengaruhi oleh semacam susunan super. Aliran waktu di dunia ini telah dipertahankan sekitar 100 juta kali lebih cepat daripada dunia luar. Dipengaruhi oleh formasi besar ini, waktu pembukaan alam semesta tubuhku telah dipercepat, dan sepertinya menjadi sangat sederhana. Tunggu sebentar. Tempat ini sebenarnya dimurnikan dari satu alam semesta super besar. Di antara mereka, terdapat alam semesta super besar yang telah hancur, kehidupan telah terputus, dan telah berubah menjadi zona mati yang tak berujung. Ada juga 2000 alam semesta super besar, yang terbagi menjadi dunia manusia, dunia abadi, dan dunia dewa. Di antara mereka, alam manusia menempati wilayah 1000 alam semesta super besar, dan terbagi menjadi ratusan juta benua kultivasi manusia. Setiap benua kultivasi setidaknya memiliki panjang ratusan tahun cahaya. Benua abadi juga luas dan tak terbatas. Benua ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Dunia abadi, dunia iblis, dan dunia hantu. Setiap bagiannya melebihi 1 triliun tahun cahaya. Dunia hantu berfokus pada tubuh roh, dan mahir dalam serangan mental. Dunia iblis berfokus pada tubuh fisik, dan mahir dalam serangan kekuatan. Dunia abadi berfokus pada mantra, dan mahir dalam memanipulasi energi langit dan bumi. Namun, peri, iblis, dan hantu tampaknya saling bersinggungan, dan masing-masing memiliki genre yang berbeda. Ada banyak sekali lempengan kecil, tempat tinggal ras lain. Tetapi ras-ras ini mungkin tidak dapat menghubungi dunia luar seumur hidup. Sepertinya ada aturan dan batasan yang sangat ketat, membagi mereka menjadi penjara dunia satu demi satu. Alam dewa tampaknya bahkan lebih luar biasa. Seluruh alam dewa adalah benua super lengkap dengan diameter lebih dari 3 triliun tahun cahaya, dan ada energi tingkat tinggi khusus seperti roh para dewa. Alam dewa terutama dibagi menjadi 3 kekuatan utama, dan ada banyak sekali warisan alam rahasia, dan banyak sekali harta spiritual langit dan bumi. Kecepatan para dewa dan manusia di alam dewa tampaknya sangat cepat. Namun, karena metode kultivasi dan sistem aturan dunia, tampaknya umur mereka juga sangat terbatas setelah mereka berkultivasi hingga mencapai alam Kaisar Dewa. Informasi yang dikumpulkan oleh 9 avatar Kaisar Putih selama 3 tahun melintas di benak Chen Yuan seperti ledakan ingatan. Pada saat yang sama, informasi itu juga mencakup metode kultivasinya. Dengan cepat tersinkronisasi dengan ingatan Chen Yuan. Begitu. Jurang 10.000 alam ini sebenarnya dibangun oleh pembangkit tenaga tingkat dewa sejati dari Hongmeng dengan kekuatan tertinggi. Pecahan kosmik yang hancur dan ditinggalkan di jurang itu mungkin reruntuhan dan tempat mati bagi orang lain, dan itu tidak berharga. Tapi bagiku, itu adalah tonik tertinggi. Jika alam semesta tubuh melahap pecahan kosmik yang hancur ini, ia pasti akan ditingkatkan jauh lebih cepat daripada melahap kristal alam semesta asli. Lagi pula, kristal alam semesta asli awalnya terbentuk dari pecahan-pecahan yang terkondensasi dari alam semesta yang hancur. Alam semesta dilindungi oleh aturan tertinggi, dan tidak dapat ditelan begitu saja. Alam semesta yang telah jatuh ke dalam periode kehancuran memang terlalu sulit untuk dihadapi, tetapi di sini, sama sekali tidak ada perlindungan dari aturan tertinggi. Mata Chen Yuan perlahan berbinar. Bab 1759. Tempat Chen Yuan turun adalah alam fana. Penghalang ruangnya relatif lemah. Kekuatan aturannya tidak terlalu kuat. Tidak mampu membentuk pengekangan yang efektif terhadap Chen Yuan. Setelah keluar dari portal alam semesta, dia merobeknya dengan tangannya yang besar, seketika membuka celah di kehampaan. Segera, dia menggunakan metode teleportasi kehampaan, dan bergerak menuju area terlarang kematian di dunia fana. Waktu berkedip. 30 tahun penuh telah berlalu. Dalam 30 tahun terakhir, Chen Yuan telah menjelajahi langit dan dunia, melewati 1000 lapisan penghalang ruang, dan melewati 1000 dunia kosmik sebelum akhirnya mencapai area terlarang kematian. Sebenarnya, kecepatannya bisa lebih cepat. Tetapi untuk menghindari ditemukan oleh para dewa, dia tetap berusaha memperlambatnya sebisa mungkin. Saat menerobos blokade penghalang bidang kosmik, dia berusaha untuk tidak menyebabkan terlalu banyak fluktuasi. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu 30 tahun penuh untuk mencapai area hukuman mati. Penguasa jurang pada saat itu awalnya ingin menggunakan satu alam semesta super besar untuk memurnikan dan menggabungkannya guna membentuk langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan membuka jalan baru bagi leluhur asal mula untuk membuktikan Tao. Faktanya,
dia hampir berhasil. Tetapi pada akhirnya gagal. Setelah kejatuhan penguasa jurang, lebih dari setengah dunia luar langit yang diciptakannya lenyap. Alam semesta hancur, sumbernya hilang, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya musnah. Di antara mereka, hanya sebagian kecil inti yang dipertahankan dengan bantuan kekuatan formasi jurang. Kemudian, secara bertahap berevolusi menjadi dunia fana, dunia peri, dan dunia dewa saat ini. Pada saat yang sama, keberadaan sistem latihan di dunia kultivasi tampaknya terikat oleh aturan tertentu. Mereka ditakdirkan untuk tidak meninggalkan jurang dunia dalam kehidupan ini. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Dewa. Itu dapat dibandingkan dengan keberadaan dewa sejati kekacauan di dunia luar. Pada akhirnya, hanya dalam 10 miliar tahun, umur panjang akan habis dan mereka akan mati. Kembali ke antara langit dan bumi. Beralih ke kekuatan aturan jurang untuk melindungi dunia ini dari gangguan luar. Pada saat yang sama, energi terus diisi ulang untuk mempertahankan sangkar jurang ini. Ini adalah beberapa kesimpulan yang diambil dari analisis klon Bai Huang yang bersembunyi selama lebih dari 3 tahun. Jurang 10.000 alam hanya bisa dimasuki dan tidak bisa ditinggalkan. Keluar jauh lebih sulit daripada masuk. Sebagai penduduk asli jurang dunia, keluar dari sana 10.000 kali lebih sulit bagi mereka daripada para santol lautan dan langit yang kacau. Bahkan Kaisar Dewa pun dipenjara di dalamnya, dan bisa dibayangkan bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk keluar. Di jurang 10.000 alam ini, ada 3 Kaisar Dewa yang kuat, masing-masing sebanding dengan dewa kekacauan sejati. Jika aku bertemu mereka, aku takut aku tidak akan menjadi lawan yang seimbang. Meskipun poin peningkatan keberuntungan dapat menahan semua serangan di bawah dewa primordial, waktu bertahan terbatas. Dengan memanipulasi tubuh alam semesta untuk melahap dunia fana, dunia peri, dan dunia dewa, aku takut semua bos di seluruh jurang dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang bersama-sama. Sampai tubuh alam semesta ditingkatkan menjadi alam semesta yang besar, aku masih tidak ingin bertindak gegabah. Fragmen kosmik di luar zona hukuman mati sudah cukup bagiku untuk ditelan. Chen Yuan melewati penghalang bidang kosmik terakhir. Masuk ke zona kematian. Masuk ke pusatnya. Pemandangan yang hancur itu hampir mengejutkan matanya. Ia melihat bahwa di dunia jurang tak berujung, satu demi satu alam semesta raksasa yang hancur, mengambang dalam kegelapan tanpa batas. Masing-masing alam semesta raksasa super besar ini memiliki diameter lebih dari tahun cahaya. Tetapi sekarang semuanya mati, dan penghalang alam semesta hancur. Retakan besar di ruang angkasa merobek alam semesta. Beberapa bocor seperti saringan. Beberapa langsung terbelah menjadi 2. Beberapa hancur berkeping-keping menjadi ribuan bagian. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di alam semesta ini hampir semuanya berhenti berfungsi, dan bintang-bintang telah kehilangan cahaya dan panasnya. Planet-planet tidak lagi bergerak. Begitu saja, ia diam-diam melayang keluar dari alam semesta yang hancur. Jadi benda-benda langit berhenti bergerak. Tidak ada nafas kehidupan. Miliaran bintang semuanya tenggelam dalam kegelapan. Kepunahan massal semua peradaban. Hanya kegelapan dan pembusukan tanpa batas yang tersisa. Ada juga korupsi mengerikan di dalamnya. Seolah-olah untuk sepenuhnya menghapus semua vitalitas. Chen Yuan melangkah maju. Bergerak langsung ke puing-puing kosmik. Aku melihat pikirannya bergerak. Panggil ontologi alam semesta lagi. Alam semesta seukuran bola sepak itu sendiri dipanggil. Detik berikutnya. Aku melihat alam semesta itu sendiri mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Telan formula alam semesta, sedot untukku. Di bawah kendali Chen Yuan, sebuah fragmen alam semesta yang berjarak tahun cahaya ditelan hampir seketika. Tidak cukup, kecepatan ini masih terlalu lambat. Gerbang alam semesta, buka. Kaisar memerintahkan bahwa mulai sekarang, semua murid Kuil Yanshan akan dikerahkan secara kolektif untuk mengumpulkan fragmen ruang kosmik bersama-sama. Chen Yuan memberi perintah. Lebih dari 800 juta murid Kuil Yanshan telah dikerahkan secara kolektif. Keberadaan yang dapat menjadi murid Kuil Yanshan, masing-masing dari mereka adalah seorang bijak surga. Memiliki kekuatan yang setara dengan Kaisar Abadi. Pada saat ini, 800 juta bijak dao surgawi keluar dengan kekuatan penuh, seperti sedang menambang, dan mulai dengan panik mengumpulkan puing-puing ruang kosmik. Itu digunakan untuk memberi makan tubuh Chen Yuan dengan alam semesta. Dia menelan dirinya sendiri. Pada saat yang sama membiarkan adik kecilnya makan. 2 arah, lebih cepat. Selama proses melahap dan memberi makan yang terus-menerus, laju aliran waktu alam semesta di dalam tubuh Chen Yuan secara bertahap bertepatan dengan laju aliran waktu di jurang dunia. Ruang dalam alam semesta mulai mengembang dengan liar dengan kecepatan luar biasa. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 5.000 tahun telah berlalu.
Diameter ruang dalam alam semesta berukuran sedang, setelah menelan 800 dunia alam semesta super besar yang hancur. Akhirnya, saatnya untuk naik ke alam semesta besar. Untuk naik ke alam semesta besar, 3 syarat tampaknya terpenuhi. Syarat pertama adalah diameter ruang dalam alam semesta harus melebihi 5.000 miliar tahun cahaya. Syarat pertama saya telah terpenuhi sejauh ini. Syarat kedua adalah ada lebih dari 1.000 juta pengelola Dao surgawi di alam semesta, dan ada kurang dari juta murid di Kuil Yanshan, yang jauh dari cukup. Syarat ketiga adalah kekuatan struktur ruang alam semesta melebihi level 17. Untuk level kekuatan ini, saya khawatir Anda perlu memahami lebih dari 1.000 juta Dao Shenwen. Setelah alam semesta tubuh Chen Yuan mencapai batas atas syarat pertama, dia secara alami memperoleh informasi ini. Ada juta orang suci surgawi, yang mana itu agak berlebihan. Dalam situasi Chen Yuan saat ini, tampaknya agak tidak realistis untuk pergi ke Laut Kekacauan untuk merekrut dewa penguasa alam semesta. Terlebih lagi, mustahil untuk menyerap begitu banyak dewa kosmik tanpa menarik perhatian raksasa kosmik berdimensi tinggi. Jika dewa sejati Hongmeng atau leluhur Hongmeng waspada, diperkirakan aku akan langsung menerima makan siang kotak di tempat. Terakhir kali terjadi keributan sebesar ini, pasti aku telah terpapar bahaya. Bersembunyi di jurang 10.000 alam kali ini kebetulan merupakan tempat yang sangat baik untuk pengembangan. Dan ada susunan jurang di tempat ini yang memblokir semua sinyal, bahkan transmisi kesadaran, dan ada waktu yang jutaan kali lebih cepat. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada tempat ini. Manfaatkan saja waktu ini untuk mewariskan ortodoksi sistem kultivasi abadi di miliaran galaksi di alam semesta utama, sehingga makhluk-makhluk di alam semesta dapat mempercepat kultivasi mereka. Pada saat yang sama, dengan kehendak surga, rancang ulang pola alam semesta, dan pelajari tata letak pola dunia yang unggul dari orang lain. Mungkin aku bisa meninggalkan jalur pendakian di dunia peri untuk menarik para kaisar abadi, kaisar iblis, dan kaisar hantu datang kepadaku untuk membuktikan jalan pendakian. Lagi pula, mereka belum pernah melihat seperti apa dunia dewa itu. Aku akan menciptakan alam dewa untuk mereka, bukankah itu sudah cukup? Pikir Chen Yuan. Bab 1760. Semua biksu di jurang 10.000 alam, tidak peduli tingkat mereka di dunia fana, dunia peri, atau dunia dewa, tampaknya peduli dengan umur panjang mereka. Mungkin karena aturan khusus dunia itu, atau karena metode kultivasi mandiri, sehingga umur mereka sangat pendek. Umur seorang pembangkit tenaga tingkat kaisar abadi paling lama hanya 1.000 juta tahun. Pembangkit tenaga tingkat ini kira-kira sama kuatnya dengan dewa penguasa alam semesta. Tetapi umur dewa penguasa alam semesta hampir sama panjangnya dengan alam semesta tanpa terpisah dari alam semesta alami. Selama dia tidak dibunuh oleh manusia, diperkirakan secara konservatif bahwa dia dapat hidup selama puluhan miliar tahun. Umur keduanya sama sekali tidak sama. Mungkinkah, karena alam semesta di jurang 10.000 alam telah dimurnikan secara paksa oleh penguasa jurang, sehingga hubungan antara alam semesta dan pohon dunia super juga telah terputus? Apakah ini menyebabkan kekurangan energi kehidupan yang ekstrim di alam semesta? Tapi itu tidak masalah, hal-hal yang sangat mereka inginkan hampir tak terbatas di sini. Chen Yuan memikirkannya. Sebuah daun pohon dunia yang hampir jatuh secara alami dipetik oleh Chen Yuan. Aku melihatnya mengepalkan tangan kanannya dengan ringan. Daun raksasa ini 18 kali lebih besar dari matahari. Daun itu langsung dimurnikan oleh Chen Yuan. Energi kehidupan yang tersisa di daun dengan cepat diserap. Dalam waktu singkat, 1.000 juta sumber kehidupan diserap. Setiap sumber kehidupan hanya sebesar telur, tetapi mengandung energi kehidupan yang kuat. Memurnikan salah satunya secara acak mungkin dapat meningkatkan umur seorang pembangkit tenaga tingkat kaisar abadi hingga puluhan ribu tahun. Ini adalah kekuatan kehidupan yang tersisa di daun pohon dunia. Ini benar-benar berbeda dari ramuan penambah kehidupan biasa. Ini dapat mematahkan belenggu aturan kehidupan, dan membuka jalan melaluinya. Para dewa, iblis, dan hantu takut tidak akan ada bahaya di 3 dunia. Chen Yuan memutuskan untuk tidak terlalu menonjol dan menyusup perlahan. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun telah berlalu. Negeri dongeng. Dari alam abadi api. Di sebuah kota abadi, banyak immortal tingkat rendah membicarakannya. Pernahkah kau mendengar tentang kuil asap? Kuil asap. Sekte macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah itu menakjubkan? Seorang peri yang baru saja menembus ke alam makhluk surgawi bertanya dengan angkuh. Apakah kau belum pernah mendengar tentang kuil Yanshan? Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Selama beberapa ribu tahun terakhir, kuil Dewa Asap telah menjadi terkenal, dan kekuatannya tidak hanya memancar ke dunia abadi, tetapi bahkan dunia iblis dan dunia hantu pun memiliki kekuatan kuil Dewa Asap. Organisasi faksi ini sangat istimewa.
Mereka tidak bersaing untuk wilayah apapun di negeri peri, juga tidak merebut urat peri apapun. Sebaliknya, mereka menggunakan bentuk lelang untuk menyebar ke seluruh negeri. Lelang. Apa yang aneh tentang ini? Kata makhluk abadi surgawi itu dengan jijik. Keunikan kuil Yanshan terletak pada kenyataan bahwa barang-barang yang mereka lelang sangat luar biasa. Kuil Yanshan ini tidak melelang artefak abadi, ramuan, atau latihan. Mereka hanya menawarkan satu hal, sumber kehidupan. Seorang lelaki tua di dunia peri menjelaskan dengan tenang. Begitu kata ini keluar, semua makhluk abadi terkejut. Apa? Sumber kehidupan? Bagaimana mungkin seseorang mau melelangnya? Bukankah mereka takut seseorang akan merampok mereka? Tanya peri lain. Sebenarnya, hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali. Kaisar abadi Canjian, kau tahu. Kaisar abadi kuno yang telah hidup selama 800 juta tahun ingin merebut sumber kehidupan secara paksa karena kesombongan dan ketidakmasukakalannya. Makan siang kotak. Bagaimana mungkin kekuatan di balik kuil Yanshan dapat membunuh Kaisar abadi? Para abadi kembali terkejut. Mereka kagum dengan kekuatan kuil asap. Organisasi kekuatan yang dapat membentang di negeri dongeng yang tak berujung tentu saja luar biasa. Meskipun kekuatan kuil Yanshan menakutkan, perilakunya tidak mendominasi. Konon, ratusan tahun yang lalu, seorang kaisar abadi hampir mati. Setelah puluhan ribu tahun hidup, dan dengan segenap kekuatannya, ia berhasil melewati bencana dan terbang pergi. Begitu aku menembus dan menjadi dewa, kehidupan asli 1000 juta tahun akan langsung menjadi 5000 juta tahun. Dapat dikatakan bahwa kau telah kembali dari situasi yang putus asa, yang patut diksianmu. Karena alasan inilah, kuil Yanshan ini menjadi salah satu organisasi paling populer di negeri dongeng yang tak berujung. Selama ada kuil Yanshan, artinya, ada sekelompok makhluk abadi yang akan segera mati, dan mereka mungkin memiliki harapan untuk hidup selama puluhan ribu tahun. Meskipun tidak semua orang bisa membelinya, lebih baik memiliki harapan daripada tidak memiliki harapan sama sekali. Semua immortal membicarakannya. Tampaknya banyak immortal telah mendengar tentang keberadaan kuil asap. Dan kuil itu memiliki reputasi yang baik. Aku bahkan punya berita yang lebih mengejutkan. Kudengar kuil Yanshan akan mengadakan lelang besar-besaran di wilayah immortal Lihuo kita dalam 10 hari lagi. Konon, dalam lelang ini, kuil Yanshan berencana untuk melelang sumber kehidupan. Begitu berita ini tersebar, leluhur dari banyak sekte di wilayah immortal keluar satu demi satu, dan mereka tidak bisa diam. Bahkan Permaisuri Liwan tampaknya telah mengerahkan sejumlah besar batu peri untuk membeli sumber kehidupan. Bahkan beberapa monster tua yang telah menghilang selama jutaan tahun tampaknya telah lahir. Para immortal berbicara semakin bersemangat. Hanya ada satu hal yang membingungkan. Mengapa olah asap ini mampu menghasilkan begitu banyak sumber kehidupan? Seberapa berharga harta karun yang dapat meningkatkan umur panjang? Mungkinkah mereka telah menguasai metode khusus yang dapat memurnikan sumber kehidupan? 10 hari kemudian, lelang kuil Yanshan diadakan tepat waktu. Hari ini, di ibu kota Kekaisaran Lihuo Xianting, banyak sekali pendekar kuat berkumpul. Ratusan ribu raja abadi, ribuan kaisar abadi, dan beberapa leluhur dari berbagai sekte yang namanya tidak dapat disebutkan, semuanya berkumpul di sini. Seluruh ibu kota Kekaisaran Lihuo Immortal Court tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para pendekar tingkat atas yang biasanya tidak dapat diakses sama sekali. Pada saat ini, satu demi satu muncul, dan dapat dikatakan bahwa kaisar abadi berjalan di mana-mana, dan raja abadi tidak seperti anjing. Segera, lelang telah dimulai. Juru lelang sebenarnya adalah seorang kaisar abadi tingkat tinggi, dan banyak leluhur sekte mengenalinya. Bukankah ini kaisar abadi Qijue? Dia belum mati. Jika aku tidak salah, kaisar abadi 7 mutlak ini tampaknya telah melampaui batas usia 1000 juta tahun, dan aku tidak tahu kapan dia bergabung dengan kuil Yanshan. Sekarang dia penuh vitalitas, dia mungkin hidup selama beberapa juta tahun lagi. Petik 2. Karena dekat dengan menara air, dia pertama kali mendapatkan bulan, dan bergabung dengan kuil Yanshan, dia pasti telah menyerap banyak sumber kehidupan. Semua kaisar dan raja abadi membicarakannya. Lelang akan segera dimulai. Petik 2. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Benda ini adalah sumber kehidupan. Menyerap sumber kehidupan dapat meningkatkan umur seorang ahli tingkat kaisar abadi hingga 5 tahun tanpa efek samping. Mulai lelang sekarang. Harga awalnya adalah 10 batu peri tingkat atas. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 batu peri tingkat atas. Jika batu peri tidak cukup, Anda dapat menukarkan barang dengan nilai yang sama dengan kuil Yanshan. Selain itu, sumber kehidupan ini dibatasi 5 per orang. Semua orang dapat langsung menawar. Kali ini, kami telah menyiapkan banyak sumber kehidupan di kuil Yanshan. Silakan bersaing secara rasional.
Suara Kaisar Abadi Kijue terdengar. Seorang Kaisar Abadi yang kuat langsung meneriakkan harga di bawah ini. 1000 batu peri tingkat atas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.